Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kalau kita enggan mudik, Ya. berarti kan kita nggak mau silaturahmi nih, nggak mau ketemu orang. Jangan-jangan kita nih orang yang terkena kecelakaan atau musibah karena kita tidak mau melakukan mudik. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabus syarr wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Al-Baja TV, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Bincang Spesial Ramadan. Dan mudah-mudahan hari ini sudah banyak hal-hal yang dipersiapkan untuk kita bersama-sama memberikan rasa kemenangan di hari raya Idul Fitri. Biasanya di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir kita selalu memikirkan dan bahkan kita sudah merencanakan, di antaranya adalah mudik. Apa itu mudik? Seperti apa itu mudik? Kita langsung sapa terlebih dahulu. Udah senyum aja nih. Ustadz Rizky. Baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Habib sehat, Habib. Sehat, Senyumnya, Masya alhamdulillah. Allah nih, seger banget. Luar nih. biasa. Luar biasa, Masya Allah. Ustadz, kalau dari pandangan syariat, ini antara mudik itu sebenarnya tradisi atau tantangan mudik? Baik. Sebenarnya mudik itu suatu tradisi yang sangat bagus sekali, yang tidak ditemukan di negeri-negeri lainnya. Iya. Dan ini hanya di Indonesia. Di Indonesia. Kalau sudah 10 akhir Ramadan ini sudah berbondong-bondong ini dari kota bergerak menuju kampung halaman gitu kan. Yang nggak mudik sekalipun dia pengen mudik gitu, padahal nggak tahu aja apa tantangan orang mudik gitu kan. Jadi mudik adalah sebuah tradisi gitu. Tradisi orang Indonesia. Sebenarnya tradisi itu dalam Islam seperti apa sih? Jadi tradisi itu nggak semerta-merta langsung kita tolak mentah-mentah gitu. Dilihat terlebih dahulu, kita cross check dulu nih. Tradisi ini menentang syariat tidak gitu. Kalau memang tidak ada penentangan dengan syariat dan bahkan senada dan direstui syariat, maka itu hal yang boleh-boleh saja. Seperti halnya 4 bulan, ya kan, tradisi 4 bulanan. Syukuran ya, kehamilan 4 bulanan boleh-boleh saja karena di dalam hadis juga disebutkan ya, 4 bulan itu 120 hari Bib ya. Itu terjadinya ada peniupan ruh, penetapan rizki dan lain sebagainya. Ada dasarnya. Itu intinya suatu adat jika tidak bertentangan dengan syariat maka diperbolehkan. Contohnya sekarang ini yang lagi booming mudik gitu kan. Mudik ini apa sih tujuannya sebenarnya mudik itu, Pip? Tujuannya mudik itu kan silaturahmi. Untuk ketemu dengan keluarga, saudara, orang tua, dan untuk nostalgia kembali ya, mengingat kehidupan di kampung. Dan ini boleh-boleh saja, bahkan silaturahmi hal yang sangat dianjurkan gitu. Bukan menentang syariat, maka mudik adalah suatu adat yang baik gitu kan. Adat yang baik. Menyambung tali silaturahmi kembali gitu kan. Intinya seperti itu saja sih. Baik, Masya Allah. Ini kita langsung nyambung, Bib. Silaturahim. Mudik, silaturahim. Sebenarnya kalau untuk silaturahim dari mudik itu sendiri apa? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan mereka adalah orang-orang yang berusaha menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahmi. Silah itu menyambung, rahim atau rahmi itu adalah kasih sayang. Kasih sayang. Jadi tujuannya kita berkumpul itu agar bersatu hati. Nah, pertemuan fisik dalam forum silaturahmi memancing persatuan hati, sehingga menjadi cair suasana itu. Bahkan dikatakan
bahwasanya celaka, musibah orang yang di dalam hatinya nggak ada lagi kasih sayang. Kalau kita enggan mudik, Ya. berarti kan kita nggak mau silaturahmi nih, nggak mau ketemu orang. Jangan-jangan kita nih orang yang terkena kecelakaan atau musibah karena kita tidak mau melakukan mudik tanpa ada uzur lain seperti tantangan tadi yang ditanyakan. Ya, betul. Ya, Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang, maka balasannya dia akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah. Jadi dengan silaturahmi kita akan memancing daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudik ini penting. Penting, Masya Allah. Dan kembali lagi tentang silaturahim nih Ustaz Rizky. Dari silaturahim ini ada zahir dan batin. Baik. Sebenarnya silaturahim itu kita harus lebih teliti lagi nih. Ada silaturahim batin dan zahir gitu. Silaturahim batin itu seperti apa? Yaitu senantiasa sambung hati walaupun tidak ketemu, dengan saling mendoakan gitu. Bahkan jikalau orang selalu hanya memprioritaskan silaturahmi zahir dengan ketemu, mudik, akan tetapi tidak mempersiapkan silaturahmi hati. Ya, dengan mempersiapkan hati, menata hati, mendoakan sebelum bertemu atau setelah bertemu, di saat orang yang kita silaturahmi tidak ada di hadapan kita doakan, itu adalah hakikat silaturahmi zahir. Terkadang terwujudnya silaturahmi zahir tanpa dibarengi dengan silaturahmi batin, itu menjadikan hati kotor gitu kan. Waduh, datang lagi keluarga dari jauh, kulkas habis gitu kan, ya kan, uang habis juga gitu kan, rumah kotor, ternyata gitu. Jadi hati semakin kotor kalau nggak dibarengi dengan silaturahmi batin gitu. Tata hati, kemudian setelah itu baru kita mudik gitu kan. Baik. Sehingga di saat mudik ya sudah, kita mau bagi THR, mau bersodako, berbagi apa enak, sudah legowo gitu, seperti itu. Jadi hadirkan juga hati ataupun silaturahim batin. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai silaturahim batin, bahwasanya di antara mudik itu ada yang kangen juga dengan orang tua. Nah, di antara mereka juga yang memang mudik itu salah satunya adalah ziarah ke makam orang tua yang sudah tidak ada. Nah, ini dari anak kepada orang tua itu seperti apa di mudik ini, Bu? Ya, jadi memang salah satu tujuan mudik adalah ketemu dengan orang tua dan bakti kepada keduanya. Dikatakan oleh Nabi, ridollah fi ridol walidain, wasuktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan marahnya Allah tergantung marahnya kedua orang tua. Bahkan dikatakan jika di pagi hari kita itu pengen tahu Allah nih hari ini ridho sama saya apa enggak sih? Taunya dari mana? Di pagi hari ketika bangun, lihat pandangan orang tua. Jika orang tua kita mandang dengan pandangan yang senang, melihat kita itu bangga, maka hari itu kita diridhoi oleh Allah. Tapi kalau orang tua mandang kita di pagi hari itu dengan pandangan kecewa, sedih, ya marah dengan kita, maka berarti hari itu Allah juga marah dengan kita. Ya, bahkan juga dikatakan oleh pepatah Arab, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi surga yang begitu megah luar biasanya itu Allah taruh di bawah telapak kaki seorang ibu. Artinya apa? Jika engkau patuh dengan kedua orang tua, dengan gampangnya kita masuk ke dalam surga. Bahkan terakhir balasannya kata Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka balasannya akan berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh-soleha, gampang aja sih caranya, bakti sama orang tua. Nah, masalahnya kadang sebagian kita itu waktu mudik ternyata orang tua udah wafat, udah meninggal. Maka salah satu caranya adalah dengan berziarah ke makamnya. Ya, yaitu dengan kapan sedekah niatkan buat orang tua, kapan pengajian ajak jamaah untuk kirim Fatihah buat orang tua kita. Kemudian kita baca Al-Qur'an di samping kubur, ziarah, Yasin, tahlil, kita niatkan untuk orang tua kita, dan itu semua sampai. Bukan hanya itu, kita juga harus menyambung silaturahmi, terus menjalin hubungan dengan teman-teman orang tua kita. Dulu
kenalan orang tua kita sambangin lagi, kita sambung lagi silaturahmi dengan kita. Terakhir baru dengan menjalankan wasiat dan nasihat-nasihat yang mungkin belum dilakukan, yang bisa kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kepada orang tua kita yang telah wafat ya. Baik, Masya Allah. Dan ini udah senyum lagi ya, saya belum mulai nih. Ustaz, kalau kita bicara mengenai di zaman Rasulullah atau mungkin Rasulullah SAW sendiri, mudik nggak sih? Nah, sebenarnya di zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah pernah pulang dari Madinah menuju Mekah gitu. Dan mudik itu apa sih? Mudik kan pulang ke kampung halaman. Jadi Rasulullah waktu itu pulang dari Madinah ke Mekah setelah 8 tahun meninggalkan Mekah. Beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah karena waktu itu tempat di Mekah belum terkondisikan siap untuk berdakwah Nabi di situ, sehingga Nabi hijrah. Kemudian 8 tahun kemudian Nabi balik ke Mekah untuk mengadakan Fatu Mekah. Dan kita bisa namakan hal itu adalah sebagai mudiknya Rasulullah. Bagaimana pulangnya Rasulullah ke kampung halamannya. Dengan para sahabatnya. Dan Rasulullah lakukan di sana ternyata bukan hanya bersenang-senang belaka, tidak memperhatikan umat, tidak. Yang Rasulullah lakukan di saat mudik di sana adalah menghancurkan berhala-berhala yang saat itu disembah orang-orang kafir Quraisy, karena saat itu Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah, menunjukkan kemenangan Islam di situ. Kemudian memerintahkan yang di rumah-rumahnya masih ada berhala, dihancurkan berhalanya. Kemudian orang-orang yang dahulu memusuhi Rasulullah memaafkannya, begitu, dan mengajaknya untuk masuk Islam. Dan saat ini kalau kita mudik, hendaknya kita juga meniru Rasulullah gitu kan. Kalau ada orang yang belum kita maafkan ya Bibi ya, di akhir bulan Ramadan akan menuju Idul Fitri, hendaknya kita memaafkan sehingga sudah legowo semuanya gitu kan. Dan itu yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, bisa kita sebutkan sebagai mudik gitu kan. Dan Rasulullah itu datang pada 10 Ramadan ya, di hijrah di tahun 8 Hijriah gitu. Dan beliau pulang selama Fatu Mekah selama 19 hari gitu disebutkan dalam kitab sirah begitu. Baik, mungkin itu sih. Berarti memang sebenarnya bahasa mudik itu kan adalah sesuatu yang bersifat pulang. Nah, artinya Rasulullah pun memang ketika 8 tahun setelah itu pulang dari Madinah ke Mekah. Ya, baik, Masya Allah, informasi dan sekaligus pengetahuan buat kita. Kita bicara lagi mengenai dari mudik itu sendiri. Terkadang mohon maaf terjadinya silaturahim, perkumpulan, adanya mohon maaf ini orang sukses nih gitu. Kalau saya sih orang kampung biasa saja gitu. Bahkan diantaranya mohon maaf, kadang yang dilihat orang sukses dia ya enjoy saja gitu di tempatnya, atau kayak semacam ada posisinya. Tapi yang dia memang dasarnya adalah di kampung sendiri, atau mungkin yang jagain rumah, akhirnya ya tadi, udahlah tugas saya memang dari dulu juga dari setiap mudik ya nyuci piring. Nah, untuk menjaga hati ini, karena tadi ada silaturahim batin, untuk menjaga hati yang seperti ini gimana Bu ketika mudik ini? Ya, jadi memang kan yang namanya kaya sama miskin atau fakir ini kan nasib ya. Di antara anak-anak orang tua kita ini tidak semuanya kaya, dan tidak semuanya juga sukses. Ya, jadi ada yang fakir, ada yang miskin, yang biasanya memang ketika forum silaturahmi di hari Lebaran kumpul keluarga, yang kayak ini menyumbangkan uangnya untuk dibelikan makan-makanan dan lain sebagainya. Sedangkan para cucu nih heran ngelihat orang tua dia yang fakir, kok orang tua saya ini kayak sedih banget ya, di dapur terus gitu, kayak bagian yang warawirinya ya, bagian yang nyiap-nyiapkannya, sedangkan yang kaya ini kayaknya santai begitu ya. Nah, maka ini harus ada komunikasi yang baik. Jangan sampai keponakan-keponakan ini merasa tidak adil dengan sepupu mereka yang lain. Kok orang tua saya dibedakan gitu kan. Nah, jadi seharusnya bagi yang kaya, yang memang sewajarnya nyumbang karena memang sudah kaya, dia memfasilitasi daripada kegiatan yang akan dilakukan di rumah orang tuanya, sehingga untuk uang makan, kemudian uang transportasi dan lain sebagainya harus ditanggung oleh yang kaya. Dan yang kaya untuk membersihkan hatinya haruslah dia sesekali itu melayani.
Jadi harus merangi hatinya dengan cara saya harus ikut ke dapur nih. Nggak boleh saya bangun tidur terus saya makan, habis itu saya keluar jalan. Oh jangan. Dia harus ada satu momen di mana dia itu terbiasa masuk ke dapur, ikut nyuci, ya. Walaupun dia udah nyumbang uang, dia juga harus nyumbang tenaga dan layanan yang mungkin akan meminimalisir daripada miskomunikasi yang ada. Ya, sehingga tidak ada kesenjangan di situ, ya. Dan begitu juga bagi keluarga yang fakir yang memang tenaganya diperlukan untuk di bagian dapur dan membersihkan rumah, itu juga harus bahasa kita sadar diri begitu ya. Bahasanya tuh harus juga selain tenaga juga harus saya udah tenang deh, uang udah ada yang nanggung nih. Nah, tapi juga harus semaksimal mungkin walaupun sedikit juga harus nyumbang sedikit begitu. Jadi maksud kami ada keseriusan untuk menjalin keluarga yang harmonis begitu. Kadang urusan makanan juga kan kalau tidak di manage dengan rapi, di sistem dengan rapi akan menjadi urusan perut ini kan akan menjadi bahan keributan, kecemburuan, bahan hasada atau hasut, dengki, iri. Nah, maka ini jangan sampai terjadi yang demikian. Jadi biasakan jika di rumah orang tua kita hidangkan makanan yang sudah dimasak dengan rapi. Kemudian ada kebiasaan Jawa Timur itu tidak boleh ada yang makan dari cucu atau anak yang muda kecuali yang makan orang tua dulu nomor 1. Jadi dihidangkan makanan. Nanti orang tua nunggu yang muda pada kumpul, udah kumpul, yang ngambil duluan harus yang tua. Orang tua. Jangan sampai anak muda udah pada makan, nih orang tuanya nggak ditawarin, nggak apa. Jadi kan nggak enak kalau begitu ya. Tapi ditawarin. Bahkan yang pertama kali makan harusnya orang tua. Sehingga di situ ada makna bakti, ada makna mengurangi kesenjangan sosial, menghormati, tidak menyinggung hati orang yang berkumpul. Karena kan orang yang berkumpul ini latar belakang macam-macam, watak juga macam-macam begitu. Jadi ini harus dijaga. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Baik, Masya Allah. Dan ini memang sangat memberikan pendidikan bahwasannya mudik itu juga bisa melatih diri kita agar tidak sombong dan juga bisa melatih hati kita untuk senantiasa legowo, ya, menerima. Ustadz, kita mulai lagi. Ketika kita merasa bahwasanya akan mudik, apa saja sih yang membuat kita tuh jangan sampai mudik ini menjadi sesuatu yang sombong atau boros gitu? Terkadang kita itu kan orang-orang mudik adalah disebutkan apa yang dilihat di realita, kebanyakan orang-orang mudik adalah orang yang wow gitu kan, orang yang memang punya harta lebih gitu kan. Ya jangan sampai kita memaksakan juga kita ini punya harta atau tidak gitu. Kalau punya harta ya silakan mudik, kalau tidak jangan memaksakan. Kemudian di saat kita memiliki peluang untuk mudik, maka silahkan lakukan mudik, tapi tidak dengan israf, lakukan dengan pemborosan. Ya, pemborosan. Sehingga biaya yang biasa cukup menggunakan bis biasa atau cukup menggunakan travel, ini harus menyewa mobil yang mahal, yang seharinya berapa gitu kan. Sehingga dikalkulasikan mudik 2 bulan selama 2 minggu itu dikalkulasikan berapa habisnya, biar dilihat wow dan dibilang wow gitu kan. Karena mudiknya kan seperti itu. Kemudian di saat nyampe di rumah pusaka pun ketemu dengan keluarga, saudara, cucu gitu kan. Tidak dengan kesombongan, israf, boros, tapi biasakan dengan sederhana lah.
Jangan sampai kita harus kelihatan wow, harus punya kelihatan orang yang lebih, ya kan, bagi-bagi duit yang sebenarnya dia cukup memberikan uang ke ini berapa, 10.000 atau 20.000 atau 50.000, dia bagi berlebihan seperti itu. Kan berlebihan. Intinya kita diberi kesempatan mudik, alhamdulillah, dan juga tidak dengan israf boros seperti tidak itu. boros. Dan yang lebih penting lagi, ya Aska, ini mudik itu apa sih? Mudik itu kan pulang ke kampung halaman. Kampung halaman. Kita sudah mempersiapkan, kadang sampai rapi sekali, baju, hadiah, uang, dan lain sebagainya, gitu kan. Kadang kita lalai mudik yang sesungguhnya, hakikat mudik kita ke kampung pulangnya akhirat, kita. gitu kan. Kita sudah pernah menyiapkan benar-benar enggak ini mudik kita ke kampung akhirat gitu, puasa kita benar, sedekah kita benar, amalan ibadah kita di bulan Ramadan benar, dan lain sebagainya, sholat kita sudah benar belum gitu. Itu hakikat persiapan mudik kita ke kampung akhirat. Kenapa kita sangat antusias menyiapkan mudik ke kampung halaman, ya kan? Tapi kita lalai mempersiapkan mudik ke kampung akhirat. Kampung kita yang sebenarnya. Iya, kampung kita sebenarnya nanti. Baik, Masya Allah. Jadi mungkin kita introspeksi saat mudik. Nah, di antaranya juga tadi Habib Hisham ini menyampaikan bahwasanya sambung silaturahim dengan yang pernah tersambung dari orang tua. Orang tua. Nah, ini karena kita misalnya cucu atau kita yang memang tidak sejaman dari kakak-kakak kita yang sebelumnya, yang kita tahu ini adalah ini saudara kita gitu. Yang kita tahu ini adalah paman kita, yang kita tahu ini adalah bibi kita. Pertanyaannya adalah, Bib, yang kita dapat informasinya ini adalah dia mah pengennya didatengin aja dari dulu sampai sekarang, sampai dari bapak kita ada sampai nggak ada itu. Dia mah nggak pernah datang dan dia nggak pernah mau datang ke kita gitu. Kalau Lebaran pokoknya kita aja harus ke sana. Padahal kan itu adalah adik misalnya, atau itu adalah si A atau si B gitu. Nah, ketika kita mendapatkan itu sebagai anak yang kepengen ya tadi menyambung silaturahim tadi, tapi kita sudah dicekoki dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Apa yang mesti kita lakukan? Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi, bukan yang namanya penyambung tali silaturahmi itu dengan yang membalas dari kepada kebaikan orang. Jadi kalau ada orang baik dengan kita, kita balas kebaikannya. Sepertinya ada orang memberi satu kita makanan gitu, kita balas dengan makanan lagi. Oh, bukan itu silaturahmi. Kata Nabi, silaturahmi walakinnal wasil alladzi idza qata'aha wasalaha. Mereka yang jika diputus tali silaturahmi, dicemberutin, tidak ditegur, tidak disapa, tidak dikunjungi, wasalaha, dia yang ngunjungin pertama kali. Jadi makna silaturahmi yang sebenarnya adalah orang yang berusaha menyambung kepada orang yang tidak mau sambung dengan kita. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini menjadikan kita itu saling memaafkan dan lain sebagainya. Karena kan memang momen silaturahmi ini kan kalau di Indonesia nih, Ustaz Rizky disebutnya halal bihalal. Halal bihalal nih, minta halalnya saya minta halalnya kamu minta halalnya saya. Barangkali ada kata-kata nyelekit yang nyinggung, barangkali ada satu urusan harta yang dolim dan lain sebagainya. Jadi silaturahmi dalam momen halal bihalal ini juga bagus, sehingga betul saja setiap lebaran itu kita ngucapin, kalau orang Islam tuh minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidina, mudah-mudahan kita semua nih termasuk orang yang kembali fitrah, dihapus dosanya. Wal faizin, mudah-mudahan kita semua bahagia nanti di akhirat. Itu kan yang diharapkan dari momen lebaran sebenarnya begitu. Baik, Masya Allah. Dan kita kembali lagi ke Ustaz, bahwasanya kita punya hakikat yang sebenarnya mudik itu adalah kampung halaman kita di akhirat. Persiapan-persiapan yang kalau lebaran atau Idul Fitri itu kita kan udah mikirin tuh bajunya nanti mau pakai yang gimana, couple ya, artinya yang bareng-bareng anak sampai dengan ayah dan istri gitu. Nah, ketika kita ingin juga kesadaran bahwasanya kita akan pulang, kita ingin mempersiapkan itu. Sekarang ini kan juga banyak banget nih yang padahal belum tahu kapan dia mati, kapan dia meninggal, di mana tempatnya. Dia udah bahkan di keluarga kami sendiri itu udah, nanti kalau saya mati di sini ya kuburannya yang ini nih dekat bapak nih, begitu tuh. Artinya hal-hal yang seperti ini dalam pandangan syariat itu seperti apa sih? Mempersiapkan kepulangan mudiknya kita dengan kain kafan, dengan lokasi makam segala macam tuh. Iya, boleh-boleh saja. Persiapan itu malah
mempersiapkan lebih siap lagi ya. Yang kami maksud di situ maksudnya persiapan di situ persiapan bekal kita. Bekalnya. Bekal kita menuju Allah itu persiapan kewajiban Amalnya ya. amal kita, bagaimana kewajiban yang harus kita laksanakan, sholat, puasa, gitu, dan haji jikalau mampu gitu kan. Adapun persiapan secara apa Zohir, ya, zohirnya ya kalau mau mempersiapkan benar-benar karena memang dia merasa ada kan orang dirinya merasa kayak saya sudah dekat gitu kan, karena memang dia mungkin kekasih Allah atau apa ya silakan aja nggak apa-apa, disiapkan kain kafannya, pasti lebih ihtiyat, lebih berhati-hati lagi kan. Biasanya sih rata-rata hanya memesan tempat aja di situ. Adapun kain kafan apa biasa disiapkan oleh keluarganya seperti itu. Baik, Masya Allah. Dan kembali lagi Habib, perihal kita tadi tuh ada kalimat halal bihalal. Nah ini terkadang dari hal yang mudik tadi, kita juga banyak yang mungkin perlu dikasih rambu-rambu ketika mudik. Apa saja sih sebenarnya kalau rambu-rambu mudik itu agar tidak salah juga? Apalagi tadi diantaranya boros seperti itu. Apa sih rambu-rambunya ketika kita mudik? Ya, jadi ketika mudik ini kan banyak sih ya yang perlu diingatkan, seperti misalnya menjaga sholat. Karena kadang kalau kita ke daerah yang jauh beli tiket kereta dan di kereta itu kita tidak bisa sholat, maka kita harus melakukan sholat jamak, baik takdim atau takhir. Ya, kemudian jika kita memang memenuhi syarat untuk boleh batalin puasa di hari itu, seperti kereta keluar di 3 jam sahur, maka di hari itu dia boleh batalin puasa. Karena kan banyak yang mudik ini di siang bulan Ramadan kan. Adapun kalau kita keluar gerbang dari daerah kita di siang hari, maka status hari itu kita setengah itu adalah orang mukim dan setengah musafir, dan kita tidak boleh batalin puasa di hari itu. Ya, karena tidak memenuhi syarat untuk membatalkan puasa. Banyak yang mungkin salah paham dengan duduk kayak dia di kereta, keretanya jalan terus dia boleh makan roti, boleh batalin puasa, maka ini tidak ya. Kemudian hal lainnya yang juga bisa dilakukan, ya kita bisa mengambil kemudahan yang Allah berikan dalam ritual ibadah yang sehingga bisa meringankan kita, seperti sholat qashar. Jadi ya sholat 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat saja. Dan mungkin ini bisa menjadi rambu-rambu penting ketika kita melakukan mudik di tengah perjalanan. Baik, ini menarik lagi, Ustaz Rizky. Boleh menambahkan barangkali? Justru kami khawatir lupa nih. Jadi di antaranya adalah ketika kita mudik kan kita adalah orang situ, artinya kita memang tinggal di situ atau kampung halaman kita di situ. Nah, ketika kita ingin menjamak, ingin mengqashar, apakah itu diperbolehkan karena kita kelahirannya di situ atau kita di situ? Menjamak dan mengqashar. Harus kita kembali kepada mukim sama mustautin. Sekarang kita tinggalnya di mana? Apakah kita mukim di Jakarta atau kita mustautin di Jakarta? Misalkan kita di Jakarta. Mustautin itu pribumi. Pribumi. Kalau mukim itu bukan orang situ, tapi dia tinggal di situ. Seperti saya di Al-Baja sini, misalkan ini saya mukim di sini karena saya baliknya itu misalkan ke Pontianak. Pontianak. Berarti saya mustautin di sana, menetapnya di sana. Nah, kalau memang saya tinggalnya sudah pindah di Al-Baja ternyata mustautinnya di sini, pas ke sana, maka di sana bukan mustautin lagi, di sana mukim. Kalau memang mukimnya lebih dari 4 hari, mudiknya lebih dari 4 hari, ghaira yaumid dukhul wal khuruj. Jadi bukan hari masuk dan keluar. Jadi memang di sana udah seminggu pas di atas 6 hari. Di 6 hari lah. Maka kita nyampe di sana sudah nggak boleh jamak, nggak boleh qashar lagi. Kecuali cuma 5 hari Beb ya. 5 hari 4 hari boleh masih menjamak mengqashar. Apalagi di sana ternyata tempat kita mustautin, tempat kita kembali kita lahir di sana dan kita sengaja mau balik ke sana. Di Jakarta hanya cuman tinggal nyari uang saja. Berarti nyampe di sana kita nggak boleh ngapa-ngapain walaupun 3 hari juga nggak boleh, karena di sana tempat kita tempat balik kita lah gitu, tempat balik kita. Berarti kembali lagi juga kepada niat. Artinya ketika kita pulang mau berapa hari atau ketika kita mudik berapa hari. Dan ini juga sangat penting sekali karena diantaranya banyak yang mereka ini diberikan kenikmatan untuk bisa qashar ya Beb. Nah kemudian kalau contoh kami saja pulang ke Bogor itu punya 2 tempat kami lahir sama tempat istri.
Nah, Harus ditanya dulu nih Abi Aska. iya. Antum di sini tinggal di sini sebagai hanya mukim saja atau mau Sudah tinggal? sengaja mukim di sini? Bukan jadi mustautin berarti. Sudah. Sudah tinggal di sini, istri di sini, Sudah pekerjaan di tinggal. sini, sudah menetap di sini. Berarti mustautin di sini. Mustautin di sini. Nah, Berarti kemudian kalau pulang ke Bogor lebih daripada 3 hari lebih dari 5 hari Beb ya. Kurang dari 6 hari. Kurang dari 6 6 hari. hari boleh masih kosor jamaah. boleh masih qashar jamaah. Dan itu walaupun cuma hanya di tempat kami lahir. Heeh. Jadi kalau nanti pindah ke istri 6 hari juga, itu masih boleh jamak qashar. Oh, berarti bukan berarti dari 6 itu di situ Kampung. saja. Iya. Tapi kalau pindah-pindah itu juga bisa. Jadi satu tempat 6 hari. Kalau pindah tempat lagi, tambah 6 hari lagi. Tambah 6 hari lagi. Oh, Insya Allah, alhamdulillah. Baik, di hari ini memang mudik itu sesuatu yang terkadang kita memikirkan tentang hal yang indah-indahnya saja, jalan-jalan, makan bersama, kumpul dengan keluarga. Tapi justru malah ada hal ibadah yang Tapi diantaranya sholat itu juga perlu diperhatikan untuk antara di jama, antara atau di di qashar. qashar. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, hal kita untuk bisa kuat bahwasanya saya juga bukan hanya mudik saja nih, saya juga harus mengingatkan keluarga saya untuk sholat, karena kadang susah banget tuh kalau sudah mudik itu ya sudah kayak nafsi saja deh gitu, ya sholat aja lah gitu. Nah, untuk membangun itu seperti apa, Bib? Ya, jadi kan kata Nabi memang as-safar qit'atun minal azab. Yang namanya berpergian atau mudik itu adalah potongan sebagian daripada siksaan. Yang namanya mudik nih capek. Betul. Iya, capek. Datang kita harus istirahat. Oleh karena itu Allah memang sengaja ngasih kemudahan-kemudahan agar kita tetap bisa melaksanakan kewajiban tadi. Bersamaan dengan capek tadi kita tetap melaksanakan kewajiban, karena sholat itu tetap wajib selama hayat ada di kandung badan. Selama kita bernafas kita tetap wajib sholat. Ya walaupun kemudahan itu ya memang berjamaah sunnah, di masjid sunnah, tepat waktu di awal waktu sunnah. Ya ketika perjalanan ya mungkin kita tidak sholat berjamaah, tidak di masjid, tidak tepat waktu, tetapi kita tetap bisa melaksanakan sholat tadi walaupun dengan jamak dan qashar. Jadi sholat harus tetap dilakukan ini selamat hayat di kandung badan. Dan Allah berfirman, ku anfusakum ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Artinya kita jangan mikirkan sendiri-sendiri dong. Ini kan anak keluarga kita, tanggung jawab kita, yang ditanya kita, maka kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang harus kita lakukan dengan mereka gitu ya. Jadi maksudnya tidak terlalu kaku, dakwah itu gampang saja. Sholat harus tetap dikerjakan, bersamaan itu nanti waktu bisa fleksibel. Oleh karena itu kata guru kami Buya Yahya waktu ada pertanyaan, Buya itu kira-kira sholat jamak itu bagusnya afdolnya jamak qashar apa jamak takhir apa jamak takdim ya? Kata Buya yang lebih afdol adalah yang lebih mudah. Jadi terserah kita mana yang lebih bagus, lebih enak di kita, itu yang lebih afdol. Ya. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz, sehat selalu ya. Masya Allah, semangat terus. Kita akan mengakhiri dari program Bincang Spesial Ramadan di Hari Raya Idul Fitri pastinya. Habib juga makin sehat terus. Khair insya Allah. Berkah selalu Habib. Perjuangan dakwanya dimudahkan Allah. Amin SWT. ya Allah. Masya Allah. Dan kembali lagi kepada seluruh pemirsa Al-Baja TV dan program Bincang Spesial Ramadan. Jangan sampai di antara kita memikirkan hanya urusan kita mudik dan persiapan apa saja dalam urusan mudik, tapi juga jangan sampai kita lupa untuk senantiasa menghidupkan dan mensyiarkan daripada melaksanakan kewajiban, yaitu sholat. Mudik indah dan bawa keberkahan dengan kita menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama kami dalam program Bincang Spesial Ramadan. Bersama Al-Baja TV, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium.
Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.